Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumatan ketemu Jumatan lagi, Ramadan ketemu Ramadan lagi, itu mukaffiratun, menghapus dosa. Isya nanti ketemu subuh. Subuh kita itu menghapus dosa yang antara Isya sampai subuh. Nanti ketemu zuhur juga begitu. Zuhur kita sholat itu menghapus dosa yang dikerjakan di antaranya. Begitu juga Jumatan ketemu Jumatan lagi. Itu Jumatan yang kedua menghapus dosa yang 1 minggu. Jumat yang lalu sampai Jumat yang akan datang itu terhapus. Ramadan ketemu Ramadan lagi juga sama. Ramadan yang kita lakukan itu menghapus dosa yang telah lalu. Nah, jadi seakan kalau begini kan, masa ya masih bawa dosa nanti kalau pulang. Kayaknya sudah terhapus dosa kita itu dengan sholat, dengan Jumatan, dengan puasa Ramadan. Kapan itu? Idza jutunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar itu dihindari, dijauhi. Kalau dosa besar bagaimana? Ya tetap dia harus adanya taubatan nasuha. Tidak bisa terhapus dengan Jumatan, sholat 5 waktu, Ramadan tidak bisa. Dia harus lewati taubatan nasuha. Minum khamar, minum arak, zina, bersaksi dengan persaksian yang palsu, yang bohong, itu tidak bisa terampuni dengan sholat. Ini hadis maknanya apa pendek dari Nabi ini ya. Kita selaku umat Nabi SAW ini memperhatikan hal-hal yang wajib. Ala khairi wajib yakunu sababan li ayatillah. Hal-hal yang wajib, perintah Allah yang sifatnya wajib, itu bisa menjadikan sebab dosa kita diampuni oleh Allah. Itu karena anugerah Allah, juga rahmat dari Allah. Dosa yang terjadi di antara keduanya, satu sholat dengan sholat yang lain, Jumatan ketemu Jumatan, Ramadan ketemu Ramadan lagi, itu semuanya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa besar, ya tentunya dengan taubat. Orang mukallaf, kita ini selaku mukallaf ya. Mukallaf itu yang akil balik, itu namanya mukallaf. Kalau mu'alaf beda lagi, masuk Islam baru, itu namanya mu'alaf. Tapi kalau mukallaf, nah, itu namanya orang yang akil dan balik. Kalau kita juga ada dosa besar, ada dosa kecil. Dengan Jumatan, dengan 5 waktu Ramadan, itu hanya dosa-dosa kecil yang terampuni. Dosa besar kalau nggak taubat diakhad, akan disiksa, diadab oleh Allah. Maka harapan dengan kita menjalankan sholat 5 waktu Jumatan, Ramadan, ayyukhafifallahu anhu. Kalau umpama nggak ditaubati dosa besar, minimalnya diringankan itu dosa besar siksanya oleh Allah. Dosa kecil juga sama. Kalau umpama tidak terampuni atau ada yang belum terampuni, minimalnya ada keringanan dari Allah dosa-dosa kecil itu untuk layak mendapatkan siksa. Wala budda fi takfiri dzunub al-kabirah min at-taubah as-shadiqah.
dosa-dosa besar itu memang harus diperlukan adanya taubat yang betul-betul ya. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan rahmatnya Allah kepada hambanya itu anja'ala lahu mawasim khair. Allah jadikan musim kebaikan. Kebaikan juga ada musimnya. Jumatan itu musim kebaikan. Salat 5 waktu itu dijadikan oleh Allah musim kebaikan. Ramadan itu juga dijadikan oleh Allah sebagai musim kebaikan untuk berbekal taat dan untuk penghapusan dosa kita yang telah kita lakukan. Itu namanya musim. Kalau kita musim seperti kemarau, ya, dingin atau yang lainnya, itu seperti itu. Tapi kebaikan juga nggak lepas dari musim. Maka seorang muslim yang cerdas, yang berakal, jangan sampai membiarkan peluang itu lewat begitu saja, tidak mendapatkan faedah apapun. Harus kita cadong bahasanya. Seperti mau Jumatan, itu sepertinya hari Jumat sudah harus kita papak sebelumnya. Sampai hari Rabu pun sudah kita suruh persiapan, minyak wangi suruh beli, kalau nggak ada baju putih belum dicuci, Rabu udah dicuci. Sehingga ketika berangkat Jumatan, bajunya dipakainya bukan yang hitam, yang putih, malah merah dipakai Jumatan. Kaos pisan Jumatan ini nggak ada rasa mengagungkan, ta'zim kepada hari Jumat. Dari Kamis kukunya belum dipotong, di Kamis itu disunahkan untuk dipotong kukunya. Peci, pakai peci Jumatan berangkat. Pagi-pagi disunahkan kalau mau dapat fadilahnya korban sapi, berangkatnya habis subuh. Diniati berangkat kerja sekalian berangkat Jumatan. Mandinya habis Jumat, habis subuh, sekalian berangkat kerja, berangkat Jumatan. Malah pahalanya mungkin banyak, soalnya naik kereta, jalannya lama, setengah jam jauh. Tambah banyak langkah yang kita langkahkan, tambah banyak pahala yang didapat. Di antaranya apa? Keistimewaan hari Jumat itu tidak boleh kita biasa-biasa aja. Malah lupa bisa hari Jumat. Ya ini hari Jumat ya. Cepet banget, nggak terasa. Jadi harusnya di hari Rabu atau Kamis sudah merasa kalau itu hari Jumat. Di hari Jumat malah nggak terasa kalau itu hari Jumat. Kok cepet banget hari Jumat aja. Malah kita harus gembira ketemu hari Jumat. Hari rayanya orang Islam, kita sebagai orang beriman, itu adalah hari Jumat. Tiap minggu bisa kita itu lebaran terus, panen pahala dari Jumat. Bahkan amalannya para ulama, wali-wali Allah, malam Jumat itu mereka tidak mau tidur. Karena di malam Jumat, di hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah, yang disembunyikan oleh Allah. Siapa yang minta kebaikan dunia ataupun akhirat pasti dikabulkan oleh Allah. Maka itu tidak mau terlewatkan. Di hari Jumat, di malam Jumat mereka tidak mau tidur, pokoknya melean. Karena pengen ketemu waktu yang mustajabah. Ada dibocorkan oleh Nabi ketika khotib naik mimbar, duduk di antara dua khotbah, kata Nabi maksudnya seperti itu. Ada juga yang membocorkan di sepertiga malam yang akhir malam Jumat. Ada juga yang membocorkan habis asar hari Jumat. Itu waktu yang mustajabah. Kalau bisa kita cadong malam-malam waktu-waktu yang mustajabah. Kalau bertemu kita dengan waktu yang mustajabah dari Jumat yang penuh barokah, kita bisa mengagungkan dan memuliakannya sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.